Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu saya. Jadi pada pertemuan 16 ini saya akan men-share soal apa aja yang akan keluar pada saat UAS nanti. Ya, ini untuk tahun 2021. Jurusan Teknik Informatika mahasiswa pagi ya. Sebelum kita masuk tentang kisi soal, saya akan membahas yang sederhana dulu rules-nya agar kalian tidak kaget saat akan UAS. Sifat soalnya adalah pilihan berganda, artinya tidak ada menulis coding atau esai, tidak ada seperti itu ya, ada option. Nah, option itu bisa jadi antar soalnya berbeda. Misal, soal nomor 1 itu opsinya dari A, B, C. Kemudian untuk soal nomor 2 bisa jadi opsinya sampai E ya, atau A, B, C, D, E, seperti itu, tergantung soal apa yang akan dibahas. Kemudian di poin kedua, waktu pengerjaannya adalah selama 90 menit. Kemudian jumlah soalnya adalah 15. Kemudian saya juga memasukkan soal kuis dan meet kemarin pada kisi ini ya, pada kisi yang saya akan bahas ini. Bisa jadi soal kuis dan meet akan tampil kembali di UAS ya. Presentasinya saya nggak tahu, mungkin saya mengambil untuk kuis ada 1 soal, kemudian untuk meet test ada 3 soal, pokoknya dipelajari. Tapi saya akan menampilkan kembali pada slide ini ya. Kemudian di poin berikutnya untuk UAS waktunya adalah on time sesuai dengan jadwal. Artinya apa? Tidak ada rentan waktu 7 hari pengerjaannya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya pada kuliah normal atau absensi itu ada bisa apa namanya absensi rentang waktu sebanyak 7 hari ya. Misalnya saya post hari Senin, maka Senin depan itu sudah close ya. Jadi bisa jadi kalian absennya bukan Senin tapi hari Selasa atau hari Rabu. Nah, kalau pada UAS ini khusus ya on time. Saat kalian mengerjakan saat di pos Senin jam 8 pagi, maka waktu yang 90 menit berarti jam 9.30 itu secara otomatis posnya terlock ya, tidak bisa memasuki. Artinya kalian mengerjakan aja jam 9:31 ya, artinya setengah 10 tapi lewat 1 menit itu tidak bisa secara otomatis posnya akan terkunci. Itu maksudnya ya. Kemudian di poin berikutnya, mahasiswa yang kehadiran 75% adalah yang bisa mendapatkan nilai UAS. Sedangkan kehadiran di bawah itu, nilai UAS-nya tetap 0, walaupun dapat mengerjakan soal. Walaupun dikerjakan soalnya, misalnya dapat poin 50, tapi untuk absensinya di bawah 75%, maka tetap dia mendapatkan 0. Seperti itu. Kita mulai dengan kisi kuis pertemuan ya, pertemuan 8 kalau saya lupa ya. Ini ada kisi kuisnya. Jadi di manakah di bawah ini contoh analogi kelas objek yang benar. Jadi analoginya seperti ini. Ini adalah contoh untuk soal kuis kemarin ya. Ada kelas mobil, kemudian objeknya adalah sayuran. Apakah itu benar? Kemudian ada kelas itu contohnya mobil dan objek adalah kendaraan. Apakah itu benar? Ya, kemudian kelas hewan, kemudian objeknya adalah kucing. Ya, silakan dipikirkan nanti ya. Kemudian metode clustering ada 5, salah satunya adalah to upper dan to lower. Manakah di bawah ini contoh penulisan yang salah? Berarti semuanya benar kecuali ya, yang mana yang cari yang salahnya. Dalam penulisan 2 metode tersebut, yang mana nih ya? Ada string contoh sama dengan quiz, console readline, variable titik to upper, kemudian console titik readline contoh ini adalah value-nya, titik, metodenya ada to lower. Kemudian ada string quiz sama dengan PBO, console readline quiz, ya, titik, metodenya adalah to upper. Silahkan dipikirkan. Kemudian saya ke pertanyaan berikutnya. Semua penulisan coding menggunakan metode equal di bawah ini benar. Benar menghasilkan output true, kecuali yang mana ya? Kemudian saya next aja, saya nggak akan bahas option jawabannya, saya akan membahas tentang soal aja. Kemudian berikutnya ada fungsi contains method pada PBO adalah untuk mengecek atau memeriksa apakah data atau karakter yang ditentukan berada di dalam objek atau variabel yang menyimpan karakter tersebut dengan tipe data, string, dan variabel. Hati-hati ya, ada string dan variabel. Apakah pernyataan tersebut benar? Ya, pikirlah ya. Ada cuma pernyataan benar atau salah. Ini hati-hati ya, agak menjebak. Baca soalnya baik-baik ya. Tipe datanya string dan integer.
Kemudian metode replace with L ya, kurang, adalah mengubah data atau nilai dari beberapa karakter lama menjadi sebuah karakter atau kata yang baru atau yang diinginkan. Metode replace mempunyai 2 atau 3 parameter. Ingat ya, ada 2 atau 3. Perhatikan baik-baik. Metode replace tidak hanya bisa mengganti huruf, tapi juga kata atau kalimat. Pikir baik-baik ya, apakah pernyataan itu benar atau salah? Jika benar, true. Jika salah, pilih false. Saya next lagi. Nah, ini ada soal mites ya. Soal mites itu di pertemuan 15 ya. Jadi manakah di bawah ini pengertian setter yang benar? Cari ya. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan fill? Cari sendiri. Di bawah ini adalah contoh penggunaan property getter yang benar, kecuali yang mana? Ya, semuanya benar. Cari yang salahnya. Manakah pengertian auto implemented property di bawah ini yang benar? Nah, yang benar berarti semuanya salah, pasti ada satu yang benar. Perhatikan kata-katanya ada kecuali ya. Kemudian manakah pengertian auto implement property di bawah ini yang benar? Berarti cari yang benar, berarti semuanya salah, ada satu yang benar. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan pengertian void method? Silahkan dibaca. Kemudian manakah di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari void method? Silahkan dibaca lagi. Manakah di bawah ini contoh penggunaan return function yang salah? Yang salah ya, berarti ada 4 jawabannya benar, 3 jawabannya benar, 1 jawabannya yang salah. Nah, kalian tugasnya adalah mencari jawaban yang salah tadi. Perhatikan gambar di bawah ini. Kenapa main entry atau kelas utama menggunakan penggunaan metode SAPA 1 menggunakan red line, sedangkan SAPA 2 tidak? Kenapa alasannya ya? Ini ada optionnya. Satu, karena SAPA 1 bersifat metode yang bisa mengembalikan dan baca seterusnya ya. Ini saya nggak akan bahas, kalian pelajari saja. Saya mau cepat aja, saya akan membahas tentang soalnya aja. Berikutnya, manakah di bawah ini yang bukan ciri-ciri dari return method? Berikutnya, semua definisi di bawah ini adalah benar tentang konstruktor, kecuali yang mana? Cari yang salahnya di sini ya. Berikutnya, manakah di bawah ini yang bukan fungsi konstruktor? Mana ya? Kemudian, manakah di bawah ini yang bukan syarat dari pembuatan konstruktor? Cari mana yang bukan pembuatan konstruktor. Nah, ini saya bilang tadi ya. Optionnya itu tergantung, ada option A sampai D. Kemudian di sini ada option A sampai C. Seperti itu ya. Tergantung dari soalnya apa yang akan dibahas. Jadi kalau saya buat garis besar kisi yang akan keluar dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan akhir, itu adalah seperti ini ya. Jadi saya mulai dari pertemuan 3. Pertemuan 3 itu membahas tentang pengertian PBO, kemudian variable object, kemudian penulisan kelas. Berikutnya di pertemuan 4 ada definisi dan format penulisan upper dan lower serta equal. Ada upper, lower, dan equal. Di pertemuan 5 di situ ada pembahasan tentang contains dan replace. Pertemuan 6 ada penulisan format tentang substring. Ini yang bakal keluar ya. Jadi silakan dibaca ini secara garis besarnya atau mappingnya ini yang akan keluar seperti itu ya. Dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan 14. 15-nya kita udah lakukan di tes seperti itu ya. Nah, silakan dipelajari. Saya rasa itu aja cukup ya. Saya rasa dengan membuat kisi soal ini sangat membantu kalian untuk menjawab UAS besok ya. Silakan dipelajari karena di sini juga saya menampilkan soal kuis dan mites. Pasti ada keluar salah satu soalnya ya. Yang mana saya nggak tahu. Mungkin saya menyisipkan mitesnya ngambil soalnya 1, kemudian kuisnya 2 ya suka-suka saya ya. Tugas kalian cukup mempelajari slide yang sudah saya berikan. Oke, saya rasa cukup aja seperti itu tentang kisi soal. Oh ya, saya akan mengingatkan kembali ya. Jadi untuk UAS itu sifatnya adalah on time, tidak ada rentang waktu untuk pengerjaannya ya. Jadi kalau mulai dari jam 8 maka jam 9.30 karena durasinya adalah 90 menit itu sudah close programnya, postnya, sudah terlock ya. Jadi hati-hati saat mengerjakan kuis itu ya. Jadi bacalah baik-baik jadwal kuisnya. Nanti saya mungkin post berikutnya saya akan menyebarkan atau selebaran tentang jadwal kuis dari mata kuliah masing-masing. Oke, saya akhiri pertemuan 16 seperti itu aja dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.